Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Irfan dari kelas TI2I dari nomor absen 12. Nah, teman-teman pasti pernah dengar dengan istilah radio AM. Nah, di balik teknologi radio yang udah ada ratusan tahun itu, ada banyak variasi teknik modulasi yang dikembangkan supaya pengiriman sinyal jadi lebih efisien. Nah, salah satunya yang akan kita bahas kali ini yaitu modulasi amplitudo double sideband suppressed carrier atau yang biasa disingkat dengan AM DSP-SC. Nah, dari namanya udah rumit. Nah, tapi tenang aja, kita akan bedah pelan-pelan mulai dari konsep paling dasar, dasar matematisnya sampai bagaimana sinyal ini diterima kembali atau dideteksi kembali di sisi penerima. Nah, pastikan kalian akan menonton video sampai akhir, karena di akhir kita akan bandingkan modulasi ini dengan modulasi AM biasa yang mungkin kalian lebih familiar. Nah, sebelum kita masuk ke rumus-rumus yang lebih rumit, kita kenalan dulu dengan dua aktor utama dalam cerita ini. Itu yang pertama ada sinyal informasi, kita simbolkan dengan XT. Ini adalah sinyal yang membawa data atau suara yang kita kirimkan. Misalnya misalnya suara penyiar radio atau musik yang kita sering dengarkan. Nah, sinyal ini punya frekuensi yang relatif rendah. Nah, kedua ada sinyal pembawa atau sinyal carrier yang dirumuskan sebagai CT sama dengan Fc dikali cosinus omega CT. Coba bayangkan, carrier ini seperti truk pangkut barang. Nah, sinyal informasi kita itu sering seperti barang yang mau dikirimkan, tapi barang itu nggak bisa berjalan sendiri dengan jarak jauh. Makanya kita butuh truk yang punya tenaga besar. Dalam hal ini, dalam konteks modulasi ini, yaitu frekuensi tinggi untuk membawa informasi tersebut menempuh jarak jauh. Nah, misalnya dari pemancar radio sampai ke radio di rumah kita. Nah, yang membuat DSP-SC ini menarik adalah caranya menggabungkan dua sinyal tadi. Prinsipnya sangat sederhana. Kita tidak menjumlahkan, tapi langsung mengalihkan sinyal informasi dengan sinyal carrier-nya. Nah, dari perkalian inilah yang jadi kunci dari seluruh proses modulasi yang akan kita bahas kali ini. Nah, pada blok diagram dan persamaan di SPSC, sekarang kita tahu bagaimana proses perkalian ini terjadi secara nyata. Disinilah peran sebuah perangkat yang disebut produk modulator atau pengalih sinyal. Coba lihat pada bagian diagram blok di sini, sinyal XT masuk dari satu sisi, sinyal carrier CT masuk dari sisi lain. Lalu keduanya bertemu di blok di produk modulator atau blok pengalih. Nah, hasilnya adalah sinyal termodulasi yang kita sebut MT. Secara matematis ini sangat sederhana. Nah, MT sama dengan XT dikali CT, dan karena CT itu sendiri adalah VC cosinus omega CT, maka persamaan lengkapnya menjadi MT sama dengan XT dikali VC cosinus omega CT. Yang perlu kalian ingat di sini, tidak ada komponen tambahan apapun, tidak ada penjumlahan dengan kus data DC seperti pada AM biasa. Nah, ini yang nantinya akan berdampak besar pada bentuk spektrum frekuensinya yang akan kita bahas pada slide berikut ini. Nah, pada grafik ini adalah satu bagian paling penting untuk dipahami. Kita bandingkan DSP-SC dengan saudaranya yaitu DSP full carrier atau FC, atau yang biasa kalau kita dengar itu AM konvensional. Ini biasa kita dengar-dengar di radio. Nah, perhatikan grafik sebelah kiri. Pada DSP-FC persamaannya adalah MT sama dengan kurung VC ditambah XT tutup kurung dikali cosinus omega CT. Nah, karena ada komponen VC yang berdiri sendiri, ketika transformasikan ke domain frekuensi, kita akan melihat sebuah garis vertikal tepat di tengah, di titik omega C. Nah, garis ini disebut sebagai impulse carrier. Nah, garis inilah yang sebenarnya tidak membawa informasi apapun, tapi tetap memakan daya pancar yang besar. Nah, itu makanya di modulasi SC tidak ada.
Nah, ibaratnya kita mengirim paket tapi sebagian besar paket itu cuma bungkus kosong yang tidak ada isinya. Nah, itu kan boros tempat, boros boros di sisi pengangkutnya. Nah, sekarang kita lihat grafik sebelah kanan. Ini spektrum dari DSP-SG. Nah, perhatikan tidak ada garis vertikal di tengah. Nah, kemudian carrier ini benar-benar dihilangkan atau ditekan. Makanya disebut suppressed carrier. Yang tersisa hanya dua sisi pita atau sideband kiri dan kanan, yang masing-masing membawa informasi yang sama. Nah, tapi ada satu hal yang harus kalian catat baik-baik. Meskipun kita berhasil menghemat daya dengan menghilangkan carrier, lebar bandwidth yang dibutuhkan tetap sama persis dengan DSP-FG, yaitu dua kali frekuensi sinyal informasi atau ditulis 2 omega m. Jadi penghematannya itu di sisi daya pemancar, bukan di sisi lebar pita frekuensi. Nah, lalu selanjutnya pada deteksi atau demodulasi sinyal DSP-SG. Sekarang pertanyaan, kalau carrier-nya sudah dihilangkan, nah bagaimana cara penerima bisa mendapatkan kembali sinyal informasi aslinya? Nah, ini adalah tantangan terbesar dari DSP-SG. Nah, pada radio AM biasa, kita biasa pakai detektor selubung atau envelope detektor yang sederhana atau murah, karena ada referensi carrier yang ikut terkirim. Tapi pada DSP-SG, carrier itu sudah tidak ada, jadi envelope detektor sama sekali tidak bisa dipakai di sini. Nah, ingat baik poin tadi. Solusinya adalah dengan menggunakan metode yang disebut coherent detection atau deteksi koheren. Nah, caranya di sisi penerima kita harus membangkitkan kembali sinyal carrier secara lokal. Sinyal ini harus benar-benar sinkron baik dari segi frekuensi maupun fasenya dengan carrier asli yang digunakan pada pemancarnya. Nah, coba lihat pada diagram blok sinyal MT yang diterima, dikalikan lagi dengan carrier lokal ini melalui produk modulator. Hasil perkalian itu kemudian dilewatkan ke sebuah low pass filter atau LPF. Nah, keluarannya adalah RT, yaitu sinyal yang kita harapkan sama dengan informasi asli kita. Nah, kenapa cara ini bisa berhasil? Mari kita buktikan secara matematisnya di slide berikutnya. Nah, ini analisa matematis demodulasinya. Kita bedah langkah demi langkah. Nah, kenapa metode deteksi koheren ini bekerja? Nah, langkah pertama, setelah sinyal MT dikalikan dengan sinyal carrier lokal VC cosinus omega C, kita mendapatkan R aksen T sama dengan XT dikali VC kuadrat dikali cosinus kuadrat omega CT. Sampai di sini sinyal kita masih bercampur dengan komponen frekuensi tinggi. Nah, langkah kedua, disinilah triknya. Kita pakai identitas trigonometri di mana cosinus kuadrat theta sama dengan setengah dikali kurung 1 tambah cosinus 2 theta. Nah, kita terapkan identitas ini ke persamaan. Persamaan kita pecah menjadi dua suku. Suku pertama adalah setengah xt vc kuadrat. Nah, ini adalah komponen frekuensi rendah yang kita inginkan. Nah, suku kedua yaitu setengah xt vc kuadrat dikali cosinus 2 omega ct. Ini komponen frekuensi yang sangat tinggi. Nah, dua kali frekuensi carrier. Nah, langkah ketiga, ini peran low pass filter. Nah, di sini low pass filter bertugas seperti penyaring. Dia hanya meloloskan frekuensi rendah dan membuang atau memblokir komponen frekuensi tinggi sebesar 2 omega c tadi. Nah, hasilnya RT sama dengan setengah XT VC kuadrat. Nah, perhatikan bentuk ini sebanding lurus dengan sinyal informasi asli kita XT. Hanya berbeda di faktor skala konstanta aja. Nah, artinya sinyal informasi berhasil kita pulihkan dengan sempurna. Nah, lalu kesimpulannya kita rangkum. Pertama, dari sisi kelebihan, AM DSP-SG ini jauh lebih hemat daya dibandingkan AM konvensional. Nah, karena
komponen carrier yang tidak membawa informasi itu sudah ditekan atau dihilangkan, suppressed carrier. Nah, daya pancar yang kita keluarkan benar-benar terpakai hanya untuk mengirim informasi, bukan untuk terbuang carrier kosong. Nah, kedua, dari sisi kekurangan, kita harus membayar harga di sisi receiver atau penerima, karena dibutuhkan sinkronisasi carrier lokal yang presisi untuk deteksi koheren. Desain kompleks, desain perangkat yang desain demodulatornya jadi lebih kompleks dan otomatis lebih mahal dibanding radio AM biasa yang cukup pakai envelope detektor sederhana. Nah, ketiga, soal bandwidth. Meskipun ada penghematan daya, lebar pita frekuensi yang dibutuhkan tetap sama dengan AM standar, yaitu 2 omega m. Jadi pada akhirnya DSP-SC ini adalah contoh trade-off yang menarik dalam dunia teknik, di mana kita menghemat di satu sisi tapi mengorbankan kompleksitas di sisi lain, yaitu di sisi penerima atau receiver. Nah, semoga dari penjelasan kali ini bisa membantu kalian memahami konsep DSP-SC dengan lebih mendalam. Nah, mungkin cukup sekian dari saya. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya mengenai komunikasi ini.